Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semua rencanakan hari ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa serta sukses selalu. Baik para KPM PKH dan BPNT seluruh Indonesia, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan peringkat kesejahteraan keluarga atau disebut dengan desil. Nah, PKH ini desilnya 1 sampai dengan 4, BPNT desil 1 sampai dengan 5, dan PBIJK atau KIS yang familiar di kita itu adalah desil 1 sampai dengan 5. Dan kali ini, video kali ini saya ingin membahas 3 hal ya, 3 hal. Yang pertama, saya sudah cek di lapangan, itu hampir para KPM PKH yang tidak cair itu desil 6 sampai dengan desil 10. Itu yang pertama yang akan kita bahas. Terus yang kedua yang akan kita bahas itu adalah bagaimana bisa kok orang yang kurang mampu, yang terlihat secara perekonomian itu bisa masuk desil 6 itu ya. Itu yang akan kita bahas, itu yang kedua. Terus yang ketiganya adalah apakah ada solusi untuk mengubah desil 6 tersebut itu bisa ke desil 5 kah, 4 kah, 3 kah, sampai dengan 1 kah, apabila secara perekonomian, secara fakta di lapangan itu mereka betul-betul kurang mampu. Nah, itu yang akan kita bahas terkait dengan 3 hal tersebut, karena memang faktor yang paling utama ini di pencairan atau mungkin di pencairan di triwulan kedua ini, baik itu PKH maupun BPNT itu semuanya yang tidak cair itu karena desil 6 sampai dengan 10. Poin pertama yang ingin saya bahas itu adalah terkait dengan desil 6 sampai dengan desil 10 banyak yang tidak cair. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sesuai dengan Permensos nomor 79 tahun 2025 bahwa yang mendapatkan bantuan PKH itu adalah desil 1 sampai dengan desil 4. Maka bisa dipastikan ya, apabila desil 6 sampai dengan desil 10, maka itu tidak akan cair bantuannya. Nah, maka dari itu saya sarankan kepada rekan-rekan semuanya, para KPM PKH maupun KPM BPNT yang tidak cair bantuannya, cari dulu informasi terkait dengan desil tersebut. Apakah para KPM PKH semuanya itu adalah masuknya desil 1 kah, desil 4 kah, jangan-jangan di desil 6 gitu kan. Kalau desil 6 maka sesuai dengan Permensos tadi kemungkinan besar itu tidak akan cair gitu ya. Itu terkait dengan hasil cek di lapangan bahwa yang kebanyakan atau mungkin banyak yang tidak cair itu adalah desil 6 sampai dengan desil 10. Poin kedua ini saya ingin membahas terkait dengan kok bisa masuk desil 6 padahal secara perekonomian itu belum mampu atau mungkin tidak mampu atau mungkin tergolong miskin ya. Nah, itu kok bisa masuk desil 6 gitu. Saya sangat penasaran sekali dengan hal yang seperti ini karena memang ada salah satu KPM PKH saya, gajinya itu informasi yang dia sampaikan itu Rp800.000 per bulan sebagai tukang sampah. Terus rumahnya juga beralaskan tanah. Saya juga pernah masuk ke rumah beliau. Nah, ini KPM tersebut itu masuk di desil 6. Karena saya penasaran, akhirnya saya langsung berkomunikasi dengan orang tersebut atau mungkin KPM tersebut. Akhirnya saya berkomunikasi dan saya bertanya terkait dengan aset yang dimiliki. Dan dia menjawab dia juga tidak memiliki warisan, tidak memiliki aset, hanya motor saja gitu kan. Itu juga motor tidak terlalu baru-baru ini gitu ya, gitu. Nah, kok bisa itu masuk desil 6 gitu. Nah, akhirnya dia bercerita bahwa dia pernah meminjamkan KTP. Jadi istrinya itu pernah meminjamkan KTP-nya untuk saudaranya membeli motor. Jadi KTP dia itu sudah 3 motor, seakan-akan dia memiliki 3 motor yang terdeteksi oleh negara atau mungkin oleh BPS kali ya. Itu atas nama beliau, atas nama KPM saya tersebut itu dia terdeteksi memiliki 3 motor. Sedangkan suaminya itu terdeteksinya itu memiliki 3 motor. Motor yang dimiliki 1, yang 2 motornya lagi itu KTP-nya itu dipinjam oleh saudaranya. Jadi terdeteksi mungkin oleh BPS gitu ya. Terdeteksi oleh BPS
atas nama keluarga tersebut itu, atas nama keluarga KPM saya tersebut itu memiliki 6 motor gitu ya. Nah mungkin karena terdeteksinya itu memiliki 6 motor, maka KPM saya itu terdeteksinya itu adalah termasuk orang yang sudah sejahtera. Karena jarang sekali orang yang biasa-biasa saja atau mungkin orang yang orang yang kurang mampu, orang yang miskin, orang yang butuh bantuan itu memiliki 6 motor. Jadinya mungkin pemerintah ini menyimpulkan bahwa orang tersebut itu adalah orang yang mampu. Namun kenyataan di lapangannya itu memang dia betul-betul tidak mampu. Jadi pelajarannya itu adalah jangan pernah meminjamkan administrasi keluarga kita kepada orang lain untuk memiliki aset tertentu. Apakah untuk beli motor, atau mungkin beli mobil, atau mungkin beli properti tanah dan lain-lain, itu akan merugikan keluarga kita sendiri gitu ya. Gitu. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiganya itu terkait dengan apakah ada solusinya untuk yang kurang mampu yang masuk di desel 6 sampai dengan 10 ya gitu ya. Itu apabila tidak ada solusinya kan otomatis itu sangat disayangkan sekali bantuan negara yang harusnya untuk orang-orang yang kurang mampu tersebut itu tidak dimaksimalkan bagi orang-orang yang membutuhkan tersebut. Karena desel 6 sampai dengan desel 10 ini bukan hanya sebatas bantuan sosial PKH dan BPNT saja, akan tetapi KIS-nya untuk pengobatannya atau mungkin apakah berdampak ke pendidikannya juga gitu kan. Karena setahu saya termasuk sekolah rakyat juga itu dilihatnya itu dari desel 1 gitu. Nah apabila orang-orang yang kurang mampu ini tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh negara kepada para KPM yang tidak mampu itu, maka sangat disayangkan sekali. Dan ini saran saya sih kepada pemerintah gitu ya, harus ada pemutahiran data gitu ya, harus ada pemutahiran data. Mudah-mudahan nanti ada pemutahiran data lanjutan, apakah dilaksanakan oleh pendamping PKH kah, atau mungkin pendamping BPNT kah, atau mungkin tenaga-tenaga sosial lainnya, pilar-pilar sosial lainnya, atau mungkin sama BPS yang langsung turun datang ke lapangan untuk ngecek, memutahirkan data mana kira-kira yang betul-betul membutuhkan bantuan tersebut, mana kira-kira yang betul-betul warga negara yang harus dibantu gitu. Jangan sampai kita yang di lapangan ini menjadi bulan-bulanan warga gitu ya. Itu mereka juga curhatnya sama kita, dan mudah-mudahan ini menjadi satu langkah awal itu untuk ada pemutahiran data kembali sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan. Karena apabila tidak ada pemutahiran data kembali terkait dengan kondisi di lapangan, maka itu akan ada kesenjangan bantuan sosial ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Apabila informasi ini bermanfaat, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.